Baik, Fatufillah. Saya belum bisa lebih menjelaskan secara mendalam ya, cuman kita lihat dulu secara ini daftar isinya coba lihat. Fikih wanita itu apa saja yang berhubungan dengan toharoh? Pertama, haid ya. Ini haid juga ada berapa nih bahasanya nih ya? Ada 10 tuh ya. Ya, 10. Belum nanti istihadah, belum kehamilan atau nifas ya. Nah, itu. Jadi kalau Imam Ahmad tadi belajar berapa? 9 tahun tuh tentang haid ya. Ini 10 bahasan. Ini tidak akan sampai 9 tahun tuh ya. Belum ada emang kendalanya itu ya. Mencari hadis saja kan sampai 1 bulan ya. Iya, cari hadis 1 bulan. Perjalanan untuk belajar untuk ilmu itu sampai perjalanannya ada yang 1 bulan, ada yang seminggu tuh ya. Itu mau belajar seminggu tuh Pak ya. Ada yang beberapa jam tuh ya. Gitu. Ada yang kan kalau kadang ada yang dari luar kota kan dulu saya juga ada itu ya. Jamaah dari luar kota tuh ya. Jauh-jauh tuh ya mendengerin tuh atau kadang lewat online tuh ya. Paling jauhnya itu mana di Poda itu ya di apa tuh sama siapa itu apalagi saya ya itu untuk mendengarkan faedah saja tuh ya Insya Allah nggak ada apa-apanya kita ya gitu belajar cuman ngelengkah ka dia gitunya ngelengkah bari hujanan tuh ya ya hujanan ada tidak seberapa juga gitu ya tuh ya dulu orang ya menekuni perjalanan sambil kehausan sambil dia itu air kencingnya sendiri diminum tuh ya. Ini udah sering disampaikan ya sebenarnya ya gitu so nggak ada apa-apanya kita itu belajar saat ini gitu ya so udah segala semuanya terlampaui gitu ya gitu orang dulu mah tuh belajarnya Masya Allah sampai kehausan sampai kelaparan gitu ya. Nah, ini ya. Masalah haid saja nanti 10 bahasan ya ya kita nggak akan 9 tahun tuh punya tinggi 9 tahun punya keumuran oke itu ya Allah alam tuh ya ya ini mungkin beberapa pertemuan nanti ya ya ada 3 sampai 4 bulan ya tidak keburu iya ya keburu Ramadan nanti ya bisa nanti dikondisikan ya kalaupun misalnya mau cepat 2 bulan bisa ya itu yang penting yang konsisten ya alhamdulillah yang sekarang sudah tidak pada telat datang sini gitu ya gitu oke okay. Ikhwatulillah sudah pernah lihat tuh di YouTube tuh ya gimana sih peristiwa haid itu buat perempuan udah pernah belum kalau belum segera lihat ya gimana tuh menurut emang perempuan tuh ya luar biasa nih sebagai makhluk yang Allah juga berikan keunikan tuh ya sebagai perhiasan juga ya orang yang dicintai ya bahkan yang pertama kan itu Zuyina linnas hubus syahawat kan yang pertama apa minan nisa gitu ya Allah juga kasih ujian buat perempuan apa diantaranya ya harus haid harus nipas ya termasuk harus mengeluarkan darah-darah ya aduh ya Allah ya. Berdarah-darah gitu ya gitu kalau laki-laki apa yang bisa mengantin darahnya apa keringat ya kata Ustadz Umar Mita ya yang menggantikan darah atau menggantikan ASI seorang
Itu ya. Kalau laki-laki itu apa? Dari keringatnya. Sok, dari keringat yang ngucur berapa nih, Pak? Ya. Kalau nggak keringat, rasa dingin, gitu ya, rasa dingin, ya kedinginan. Sok, belajar ke sini gitu ya. Menempuh perjalanan ke sini gitu ya. Kerasa nggak rasa dinginnya, Pak? Terasa dingin, kerasa bisa atau rasa panas. Nah, masya Allah, ketika kemarin cuaca panas tuh ya, gitu. Baik lagi, berarti emang ya ujian juga ini emang kepada perempuan juga ada yang lebihnya juga, yaitu apa? Ya diantaranya ya harus haid, merasakan juga istiadoh, harus hamil, tuh ya, tuh ya. Ya bukan ya, dianggap enteng ya gitu. Maka kita bersyukur kalau misalnya kita jadi laki-laki gitu ya. Bersyukurlah gitu ya. Atau nggak yang misalnya oh, jadi kayak tengah malam tuh ya gitu. Ada yang namanya Gani jadi Gania gitu ya. Betul tuh ya, lain nyinggung namanya, lain nyinggung ya. Senes nyinggung. Ada yang namanya Gani jadi Gania gitu ya. Ada yang namanya Andri jadi Andrita gitu. Ada yang namanya eh, Ano jadi Anita. Perempuan jadi perempuan malamnya itu ya. Padahal asalnya itu laki-laki ya. Siang sorenya jadi laki-laki ya. Dari pagi siang sore laki-laki. Malamnya jadi perempuan. Apa? Alias bencong. Itu apa? Ayo kene. Nah, gitu ya. Bersyukurlah jadi laki-laki, Pak. Ya, seumur umur kajian berat, pelarian resiko itu bersyukurlah, Pak. Ya, bersyukurlah kalau kita jadi perempuan berat. Ya, berat. Mampu ente gitu ya. Ya rek haid misalnya. Aduh, saat tigus rek ketihan deh kumaha itu. Aduh. Kadang misalnya nih ikhat filah yang misalnya nggak terbiasa. Kadang tuh ya berdarah sedikit. Wah, kumaha gitunya gitu ya. Nah, itu ya. Ya, syukur jadi laki-laki, Pak. Allah lebihkan kekuatan ya, dibandingkan perempuan. Syukurlah gitu. Dan ya memang ini hal yang berat ya untuk memahami wanita itu ya. Tapi ya harus terus belajar ya gitu. Imam Ahmad kan 9 tahun ya 9 tahun pelajari fikih haid ya. Kita baru berapa ini ya, gitu. Ini motivasi aja dulu ya. Motivasi ini yang bisa itu ya, jadi stimulus seperti ini ya gitu. Saya emang nggak banyak bicara dalil-dalil lah gitu ya, atau kayak dikirim video Instagram, video YouTube, ada kadang nganaukeun bari bari tunduh gitunya. Nah, gitu ya. Ya, seperti ini aja dulu gitu ya. Jadi sudah kesampaian Pak melihat video tentang haid ya. Saya lihat ya di beberapa video bahkan itu yang video edukasi itu ya. Itu memang luar biasa itu tentang haid itu ya. Bagaimana diperlihatkan, bagaimana apa itu reproduksi perempuan itu ya. Masya Allah. Gitu ya. Nggak apa-apa, belum belum nikah, nggak apa-apa nih kasih tahu aja itu ya. Atau dipahami aja itu, dipahami tentang haid itu ya gitu. Ya, gitu ya. Karena nanti kalau udah besarannya belum peka juga atau belum peduli juga ini berat nih Pak. Itu ya ketika sudah diakatkan aduh sehingga rasa buat tanggung-tanggung ting itu jangan pasangan tes kagok-kagok gitu ya. Nah itu ini ya aduh kamu katanya. Nah itu ya. Apa yang kadang jadi pendidikan semasa saya itunya ya ketika menikah ya kurang ya dengan pasangan rasa kagok kumaha gitu ya. Nah, itu apa pendidikannya gitu ya. Bisa ya ada pendidikan yang keras atau gimana itu ya. Itu kadang kan kayak gitu kan gitu. Ya, atau misalnya
karena kurangnya ada terlalu fokus ya, terlalu fokus untuk persiapkan ekonominya, kita nggak lihat sananya gitu ya gitu. Nah itu halamannya 92 nih ya. Udah dikirim di Mutiara Salah juga ada ya. Halaman 92. Ntar. Ada yang sudah buka duluan? Nih banyak sebenarnya nih ya. Nah ya. Oke, definisi height. Sekarang definisinya dulu ya yang pertama. Height, nanti bisa dibuka juga yang Romaiso tuh ya. Tapi itu agak panjang dengan dalil-dalilnya, dengan Arab-Arabnya bisa liar ya. Boleh yang ini aja lah gitu ya. Ini secara praktis ya. Height itu ya dengan huruf H ya, H yang kecil tuh ya. Tuh. Huruf ya, ya mati. Terus huruf dod ya. Itu ada ayat yang pertama tentang haid di surah Al-Baqarah. Baqarah ayat 222 kalau nggak salah ya. Ya salunaka anil mahid. Nah, tuh ayat tentang haid ya. Apa artinya haid? Itu sesuatu yang mengalir secara bahasa atau secara lugoh ya. Nah itu. Secara lugohnya sesuatu yang mengalir. Secara syar'i atau istilah, haid itu adalah darah normal yang keluar dari dalam rahim seorang wanita pada masa-masa tertentu ya. Berapa hari biasanya? Ada yang seminggu ya. Hmm, tapi ada ya, kadang ya seminggunya juga nggak full, ada yang 6 harinya gitu. Di 6 hari gitu dia mengalami haid atau bahkan 5 hari gitu ya gitu. Ada kan kebiasaan ini tergantung ya gitu, tertentu saja gitu ya gitu. Kadang saya kan dapat dulu juga diskusi dengan istri itu kan, ada yang sampai kan ya dia juga mengalami cuma 5 hari gitu ya, pernah gitu ya, tertentu, jadi nggak ini ya, nggak ada patokan. Bahkan ada yang haid itu ya, yang namanya haid nggak teratur juga, ada yang nggak teratur itu ya gitu. Ya walaupun nanti kalau nanti masalahnya dengan kesehatan itu beda deh-nya. Nantilah kita pelajari itu. Berat masalah kesehatan banyak. Ya, nah itu. Fungsinya sebagai zat makanan bagi janin yang berada di dalam rahim. Ya. Dan kalau melihat di ilustrasi atau di video, ya. Jadi bagaikan ya sel telur tuh ya. Ya sel telur ini mencari apa namanya itu, apalagi sate. Ya mencari itulah namanya. Mencari untuk dibuahi ya gitu, untuk dibuahi. Kalau nggak jadi darah gitu ya mengalir. Gitu. Ya kalau nggak jadi darah mengalir gitu ya. Jadi berat. Jadi seorang perempuan itu berat ya. Saya udah pernah berapa kali waktu itu lihat saya ya videonya, ilustrasi juga ada beberapa gitu ya. Masya Allah ya. Fungsinya itu zat makanan bagi janin yang berada di dalam rahim. Karena itu orang yang hamil kemungkinan kecil haid ya. Jika janinnya sudah lahir, nah ya sudah dibuahi misalnya, maka darah tersebut apa, udah salah. Misalnya maksudnya anaknya sudah lahir ya, janinnya sudah lahir, maksudnya anaknya sudah lahir ya, tapi ini jangan bahasan tapi janin sebenarnya. Kalau janin mah kan berarti belum, kan janin masih
dalam rahim janin ya. Ini harusnya ini harusnya bahasanya ya, bahasanya kalau anaknya sudah lahir gitu ya. Jadi susah dimengerti kalau gini ya bahasanya. Tinggal apa lah, memang ini para salaf ya, ya belajarnya kayak gini bahasanya ya, nggak apa-apa. Nih, jadi kalau anaknya sudah lahir gitu ya, maka darah itu ya Allah penentukan untuk anaknya itu sehingga darahnya itu berubah menjadi air susu ibu, jadi ASI. Tanya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya atau jarang tuh ya, jarang kemungkinannya kecil ya orang yang sedang menyusui ya perempuan yang sedang menyusui haid, nah paling cuma berapa kali haidnya juga tuh ya, ada mungkin satu dua tuh ya atau tiga kali ya. Jadi nggak terlalu sering tuh ya, nggak terlalu sering, nggak setiap bulan tuh ya haid ya. Kan biasanya kan perempuan terkadang tuh ya kalau yang normal tuh ya, yang normal itu ya sebulan sekali haid itu ya secara apa perjalanannya itu ya sebulan sekali haid, sebulan sekali gitu ya. Ada yang 5 hari, ada yang seminggu gitu ya, ada yang lebih bahkan tuh ya. Ya mungkin ada yang nggak normal juga tuh ya gitu. Nah itu kalau dia sudah melahirkan tuh ya, anaknya ya maka jadi ASI gitu ya, ngerasakan tuh ya. Harus dikasih makan, harus dikasih pasokan ya kalau sudah melahirkan itu ya perempuan itu ya. Karena itu kan memang jadi ASI itu ya. Ya walaupun ya kembali lagi pada kemampuan tuh ya. Nah, jika seseorang wanita tidak hamil dan tidak menyusui, nah si darah itu mengalir gitu ya ke tempat semula, berada di tempat semula di dalam rahim gitu ya gitu. Secara periodik ya, secara periodik sebagai darah haid gitu ya. Ini dikatakan oleh siapa nih? Oh, pengarang kitab Al-Mulakhas ya. Mulakhas fikhi ya. Bukan mulakhas tauhid ya, tapi mulakhasnya ini yang fikih gitu ya. Bisa nanti ketukar ini mulakhasnya yang fikih ya gitu. Nah, itu. Nah, sekarang yang kedua, usia wanita haid. Usianya itu minimal bagi yang mengalami haid adalah sudah 9 tahun ya. Jadi berapa nih kalau SDT kelas berapa nih? 9 tahun. Ada kelas 3 ya mungkin. Kalau sekarang kan 7 8 9 ya, kelas 3. Kelas 3 udah haid ya. Jadi kalau udah 9 tahun nih, kalau udah haid misalnya, kalau sudah haid tidak boleh menyentuh perempuan yang bukan mahram. Nih guru temani ya, wani apa apalagi secara Masya Allah ya, secara rutin ya, rutin salim dengan perempuan yang bukan mahram. Kalau dia sudah haid ya, ya kan di sekolah anggar gitunya tradisi salim ya, salim menyalim guru laki dengan murid perempuan tak kade. Ya kalau sudah haid nggak boleh tuh sebenarnya ya menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ya, hati-hati ini. Ya, cukup ya secara akhlak, secara isyarat saja kalau perempuan mah ya. Secara isyarat ya gini aja dengan laki-laki ya, tidak usah disentuh ya gitu. Secara pendidikan cina saat ini lain pendidikan sama ada diajarkan kumaha gitu ya. Kan diajarin sama Islam mah tidak boleh menyentuh perempuan yang bukan mahramnya gitu. Ya. Gitu. Kalau apa akhlak yang mana dulu gitu ya. Jangan asal akhlak akhirnya menyentuh perempuan yang bukan mahram. Akhirnya nanti misalnya lebih kepada akhlak yang penting gak apa-apa pacaran, yang penting baik. Nah, itu bukan akhlak itu apa? Artinya sanes akhlak kata Mbak. Itu ya.
Jadi kalau sudah haid, perempuan itu tidak boleh disentuh oleh yang bukan mahramnya. Ya. 9 tahun misalnya itu ya. Kalau sudah haid, kalau belum ya nggak apa-apa sih. Itu ya secara ini, tapi juga pendidikan juga ya, bahwa ya yang namanya perempuan tidak boleh disentuh pada yang bukan mahramnya. Itu ya, jangan dibiasakan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Idza balagotil jariyatu tis'a sinina fahiya imro'ah." Jika anak wanita sudah usianya 9 tahun, maka dia adalah wanita dewasa. Ya. Karena itu darah yang keluar dari seorang wanita sebelum genap usia 9 tahun tidak dikatakan haid, tapi itu penyakit. Ya, nanti itu ada bahasan yang lain. Ya. Ini riwayat Imam Baihaqi ya. Imam Baihaqi ini tentang perkataan Aisyah. Ya. Terus juga sedangkan usia maksimal wanita haid tidak ada dalil yang jelas menunjukkannya itu ya. Artinya kalau itu saja berlangsung, ketika kapan saja haid itu berlangsung, oke, maka tanpa melihat batasan, usia maksimal berlakulah baginya hukum haid. Nanti apa hukum haid? Yang dilarang itu apa? Sholat. Ya, sholat. Ya. Tidak boleh sholat. Ya. Itu kan karena ketaatan kepada Allah. Ya, terus apa lagi? Saum, tuh ya gitu. Ya, saum. Tapi kalau saum pun nantinya kalau dia sudah haid, ya, haidnya beres, ya dia harus, kalau saum Ramadan ya dikodok, ya, dikodok ya, kodok saum Ramadan. Kalau sholat nggak ada kodonya ya, nggak ada kodok sholat, ya, kodok sholat fardu nggak ada. Itu kodok sholat fardu kalau misalnya dia sudah ketinggal ya udah taubat, itunya. Apalagi, dan juga dilarang ya bertemunya dua jenis kelamin, ya, dua kelamin, ya, bertemunya dua kelamin, ya, gitu. Atau ya bahasa kitanya berhubungan, ya, gitu. Hubungan intim tidak boleh, ya, gitu. Itu diantaranya ya, nanti ada yang lebih ya spesifik lagi seperti misalnya ya perbedaan pendapat ya ini memegang mushaf. Nah, itu ya. Ini silang pendapat di antara para ulama ya tentang memegang mushaf bagi orang yang haid ya. Itu nantilah penjelasannya belum ya. Terus juga aduh, nanti lagi lah penjelasannya ya, itu seperti misalnya masuk ke masjid bagi perempuan yang haid ya. Nah, itu ada larangannya juga, bagaimana batasan larangannya gitu ya. Gitu. Bagaimana silang pendapat para ulama dalam hal itu, itu nanti ada penjelasannya gitu ya. Nah, gitu. Udah mau adan, ini mau si ini yang mau buka saum ya. Paling segitu aja dulu ya. Nanti ada ciri-ciri darah haid. Nah, itu ya. Darah haid itu merah, namun karena kadang cenderung kehitaman ya, sehingga darah haid dikenal berwarna hitam. Nah, ciri khusus darah haid adalah kental, lengket, berbau tidak sedap. Akan tetapi warna darah dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan tempat wanita itu berada. Ya. Nah, jumhur fuqaha berpendapat bahwa warna darah haid itu bisa hitam keruh, kuning dan merah tuh ya. Tapi ya yang keruh dan kuning hal itu dikatakan darah haid jika keluar bersambung dengan masa haid ya. Adapun jika keluar di masa haid ya, maka itu setelah suci, nah itu tidak dianggap haid. Nanti ada penjelasannya juga ya. Nanti riwayatnya kita jelaskan ya. Itu saja dahulu. Walafu minkum wallahu fikum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li walakum. Rabbana atina rahmah wa lana min rusda. Umma inna wa tuqa wal afaf wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.